Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang menjual dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Menjual dirinya, maksudnya mengorbankan semua yang dia miliki demi untuk berhijrah di jalan Allah. Siapa orang yang dibahas di dalam ayat ini? Sahabat yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ini sahabat berasal dari Italia. Wah, ada juga sahabat dari Italia? Ya, Roma. Dia dari Italia. Cuma memang ada ikhtilaf, ada yang bilang dia dari Italia tapi bukan orang Italia, orang Arab, keturunan Eropa gitu. Jadi kayak bule-bule campuran gitu deh. Ini Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dia datang ke Mekah untuk berdagang, jadi orang kaya raya di Mekah. Begitu dia mau hijrah, dihadang di tengah jalan oleh Abu Jahal dan orang-orang kafir Quraisy dan mengatakan, "Ya Suhaib, kalau kamu mau berhijrah, silakan hijrah, tetapi jangan pernah membawa harta-harta yang ada di kota Mekah. Karena dulu kamu datang ke sini dalam keadaan tidak punya apa-apa, kalau kamu mau pergi, kamu pergi dan tidak boleh bawa apa-apa. Kecuali kalau kamu mau tetap di Mekah dan bersama kami, maka harta itu tetap milikmu. Silahkan kamu pilih." Akhirnya dia mengatakan, "Saya memilih Allah dan Rasul. Silahkan kalian ambil semua sampah-sampah dunia itu, saya tidak masalah. Saya memilih Allah dan Rasul." Hijrahlah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi jalan kaki sendiri selain Ali bin Abi Thalib yang jalan kaki. Begitu Suhaib sampai di Madinah, Nabi mengatakan, "Selamat, beruntungnya Suhaib, beruntungnya Suhaib." Kenapa dia beruntung? Karena dia telah berhijrah dan memilih Allah, dan Allah menggantikan untuk Suhaib yang lebih besar dan lebih banyak daripada yang dia pernah tinggalkan. Jadi cerita Suhaib salah satu bukti bahwa Allah itu nggak mungkin ngecewain orang-orang yang berhijrah. Sehingga kalau kita berhijrah dari suatu pekerjaan yang mungkin syubhat, dan itu beresiko karena kita belum tentu punya pekerjaan yang lebih baik dari itu, maka kita adalah Suhaib Ar-Rumi untuk zaman kita sekarang. Tidak usah khawatir, tinggalkan sesuatu yang haram karena Allah, lalu berhijrah kepada mencari yang halal walaupun belum jelas. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin karena semua pembendaharaan dunia ini ada di tangan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Biyadihil mulk. Dan Allah itu wasi'un, maha luas, ghaniyun, maha kaya, dan raufun, rahimun, maha penyayang kepada hambanya. Sehingga kalau kita pergi dengan jaminan Allah, kita nggak akan kecewa. Tapi kalau kita tetap di dalam pekerjaan yang haram dan meninggalkan jaminan Allah, justru kita siap-siap. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kelak kamu akan tahu. Allah mengancam itu. Makanya nggak usah ragu-ragu untuk hijrah. Hijrah pekerjaan, hijrah status, hijrah amal soleh. Dari yang tadinya punya kebiasaan-kebiasaan buruk, sekarang hijrah kepada kebiasaan baik. Nggak usah khawatir. Jangan, kalau saya nggak gitu lagi, saya ntar gimana? Misalnya hijrah dari merokok gitu. Saya kalau nggak ngerokok ntar nggak bisa mikir gimana. Maka nggak usah khawatir, Allah yang akan membimbing pikiran kita. Dulu kalau kita ngerokok mungkin pikirannya nggak jelas kemana-mana. Sekarang dengan kita tidak merokok, Allah bimbing pikiran kita kepada hal yang lebih baik. Nggak usah khawatir untuk berhijrah. Yang khawatir itu kalau kita ragu-ragu dalam berhijrah. Berangkat, balik lagi, pengen melepaskan status tapi setengah hati. Terus juga pengen meninggalkan pekerjaan yang lama, cuman nunggu waktu, tunggu setahun lagi deh, tunggu 2 tahun lagi deh, terus saja. Nah ini namanya apa? Tamanni, berangan-angan. Dan itu salah satu di antara cara setan membisiki manusia. Dia nggak nyuruh kita untuk meninggalkan atau tidak melakukan kebaikan, tetapi dia nyuruh kita untuk menunda kebaikan. Salah satu di antara amal soleh yang paling disukai oleh Allah untuk disegerakan adalah berbuka puasa, sholat berjamaah, dan menikah. Itu amal soleh yang dianjurkan untuk disegerakan. Lakukan sekarang juga. Insya Allah kita akan melihat keajaiban dalam kehidupan kita. Insya Allah kita akan melihat keajaiban dalam kehidupan kita.